Langsung masuk kepada sesi 6. Langkah kelima yaitu memilih cara dan tempat menabung. Jadi ketika kita menabung, kita harus perhatikan tempat-tempatnya, ya. Kenapa harus menabung, Bu? Kenapa harus menabung? Harus pastikan persiapan untuk ada keperluan. Nah, persiapan ada keperluan yang mendadak. Salah satunya sakit. Sakit nggak diminta-minta. Ya, jadi begini. Tapi kalau tidak cukup, Pak. Itu tuh minta sama jasa, Makanya Pak. kita belajar. Di sini kita akan belajar bersama, ya. Memang menabung itu berat di awalnya. Tapi kalau kita sudah rutin dan menyesuaikan diri kita menabung, walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi Bukit. ya. Nabung 1.000, 2.000, kalau setiap hari 1 tahun itu jadi banyak. Tapi perlu diingat, kita ketika menabung perlu diperhatikan tempat kita menabung. Karena setiap tempat itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Ada kita menabung, tapi hilang tabungannya. Di mana itu? Biasa kita menabung di rumah. Mungkin ditaruh di Belek. apa itu? Di kios bukan bawa, Pak. Belek itu apa namanya? Di kaleng. Di kaleng. Ya, taruh di kios. Dia di kios itu, Pak. Tiap hari kita merasa sudah banyak. Pas kita buka, kenapa sedikit? Pada tuyul aja. Ada tuyul itu, tuyul anak kita biasanya. Jadi kita harus memikirkan dan memilih tempat menabung, ya. Kemudian kita pikir-pikir, mana yang lebih aman, mana yang lebih menguntungkan. Ada banyak tempat menabung, Bu. Contohnya bank, ya. Contohnya lagi koperasi. Ada lagi menabung di sekolah. Sekolah ada. Ada menabung di arisan. Arisan itu kategori menabung, Bu. Setiap bulan. Goyang. Kemudian yang kelima, ada tempat menabung di rumah. Di rumah di balakan. Rumah di mana enggak tahu itu. Tempat terserah orangnya. Yang penting di rumah. Ada di Black tadi dikatakan, ada di bawah, bantah. Ada juga kalau orang zaman dulu itu dia menggali tanah. Ditaruh terus itu. Dengan plastik-plastiknya ya, tidak lupa. Sudah 1 tahun 2 tahun dimakan rayap habis. Nah, itu makanya kita perlu menimbang. Makanya kita harus menimbang-nimbang ketika kita mau menabung. Sama di antara anak. Jadi saya yakin dan percaya ibu ini sudah punya tabungan semua. Besar kecilnya enggak tahu saya. Tapi ada simpanan. 1.000 2.000 ada. Iya toh, ada simpanan. Jangan. Tapi saya sarankan kalau memang ada uang lebih atau kita mau menyisihkan di awal bulan, tapi kalau rata-rata penghasilan di sini tidak tetap ya, Bu. Iya, tetap tergantung laut, tergantung alam. Kalau lagi kiri ada uang. Kalau alam lagi bersahabat, banyak dapat. Ada uangnya. Nah, ketika banyak uang, ini yang kadang-kadang kita tidak bersahabat dengan uang. Kita belikan baju, kita belikan gamis. Padahal jilbab baru beli kemarin, karena banyak uang beli jilbab lagi. Mata, penyakit matanya perempuan Banyak. kalau kita tidak bisa menjaga mata, keluar sedikit ada gamis bagus. Istilahnya orang lapar mata. Makanya kita harus pintar-pintar memanajemen keuangan. Karena keuangan yang memegang siapa dalam rumah tangga? Ibu. Sukses dan tidak suksesnya keluarga, ibu yang tergantung. Dapat 1 juta habis, 2 juta habis, 3 juta kurang. Itu kan begitu kalau kita tidak pintar-pintar manajemen keuangan. Kalau bapak-bapak saya yakin sudah percaya sama ibu. Ada berapa uang kasih ibu. Tinggal ibunya bisa dipercaya apa enggak? Ya. So tabongkar ini tabungan nih. Ini kemudian kalian kan ibu-ibu semua sudah punya kartu
KKS. Iya. Di situ ada buku tabungan. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan Bu. Ketika bisa menabung juga Bu lewat buku tabungan itu di bank. Jadi kalau ada uang lebih kita belum perlu sekali kebutuhan sudah terpenuhi semua, boleh disimpan di situ. Ke bank boleh itu. Bukan cuma kita dapat PKH ambil. Tidak. Bisa juga kita menabung. Nggak berpengaruh itu. Tidak. Itu kan beda lagi maksudnya ya. Kan kan masuk di Ya? bukuanmu, tabungan. Ya. Jangan dianggap semampu. Enggak. Kalau takut dianggap seperti itu, boleh jadi kita pakai tabungan yang lain. Ya kan? Yang penting kita sudah memilih kira-kira tempat itu aman. Tapi ada juga Bu, tempat aman itu di sekolah. 1 tahun baru diambil. Iya di sekolah. Tapi kalau kebutuhan mendadak tidak bisa diambil. Iya, orang jual 3 orientasi. Ya? Bagaimana ditabung kalau cuma 70? Nah, Ya, bisa ditabung kalau cuma Ya. Oh, betul tidak kalau cukup punya anak 75 sekolah. Mari buka boleh masuk. kita cara nabungnya itu di sekolah dengan anak 1.000-2.000 kan tidak malu anak. Iya. Tapi kalau kita mau nabung 1.000 ke bank malu enggak Bu? Kalau di sekolah Malu. betul. Iya. 1.000, 2.000. Kenapa? Ketika anak lulus SD itu meringankan kita ketika mau daftar ke jenjang berikutnya. Lulus SMA apalagi Bu? Dari lulus SMP ke SMA itu biasanya biayanya agak banyak. Bajunya, seragamnya, seragamnya. uang pangkalnya, uang bangunannya. Banyak Pak. Baru rok saja 150. Ya itu, belum bajunya. Bajunya 90. Habis Bu. Habis. Habis sudah. 200 teh cukup. Belum sepatu, Saya belum kan buku. SD saja kalau Rija? diterima yang 3 masuk kan kasihnya masih Buku kan. belum dibeli, baru baju. Tapi kok yang 70 jadi Nah, makanya kita bersama-sama, bukan cuma Ibu. Iya. Saya juga berusaha menabung biar hidup kita lebih terjamin. Anak kita semakin besar juga kebutuhannya. Iya. Belum kalau tambah adik lagi, tambah adik lagi, ya. Makanya kita belajar bersama-sama menghemat, mengelola keuangan rumah tangga kita dengan cara menabung. Boleh.